Guys, seperti biasanya, kita datang ke kantor, absen masuk, lalu buka laptop, dan bekerja. Tapi, suatu hari kalian coba bayangkan, di mana di hari itu lo datang ke kantor, tapi bos lo bilang, lo hari ini terakhir kerja. Karena job desk lo yang sehari-hari lo lakuin, udah diselesaikan oleh AI dengan sekian detik. Mungkin terjadi nggak? Mungkin aja. Tulis di kolom komentar. Kedengarannya seperti sangat mustahil sekali ya guys. Tapi kenyataannya, perubahan itu sudah mulai terjadi. Jadi, pembahasan gue kali ini adalah tentang AI. Apa sih AI itu? AI adalah singkatan dari Artificial Intelligence, yang dalam bahasa Indonesianya berarti kecerdasan buatan. AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa manusia. Kedua, menjawab pertanyaan. Ketiga, mengenali wajah atau suara. Keempat, membuat gambar atau video. Kelima, menerjemahkan bahasa. Dan keenam, mengambil keputusan berdasarkan data. Dari beberapa kecerdasan manusia yang sudah dimiliki oleh si AI ini, di otak gue nih banyak banget pertanyaan tentang AI ini. Dan mungkin lo juga sama kali ya. Nggak penting gue siapa, yang penting adalah gue baca artikel ini untuk kalian yang rajin scroll tapi malas baca. Dan sekarang gue bacain buat lo. Boleh silahkan di-subscribe, like, dan share kepada orang-orang yang kalian peduliin. Deal? Deal. Oke, berikut gue bacain pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban hasil gue tanya jawab sama si AI. Yuk, kita mulai. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan kecerdasan AI melaju sangat cepat. Sekarang sudah bisa menulis artikel, membuat desain, menerjemahkan bahasa, menganalisis data, bahkan membantu menulis kode program. Beberapa pekerjaan yang sifatnya berulang memang sudah mulai tergantikan. Misalnya, layanan pelanggan yang sederhana, entry data, hingga pembuatan laporan dasar. Perusahaan memilih AI karena bisa bekerja 24 jam tanpa lelah dan menyelesaikan tugas dengan hitungan per detik mungkin. Tapi bukan berarti semua pekerjaan manusia akan hilang. Pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, empati, kemampuan mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, atau memimpin tim masih sangat bergantung pada manusia. AI memang pinter, tapi AI tidak memiliki pengalaman hidup, perasaan, atau moral seperti manusia. Banyak ahli justru memprediksi bahwa di masa depan, orang yang mampu menggunakan AI adalah orang yang memiliki keunggulan dibanding orang yang tidak menggunakan AI. Jadi, yang paling beresiko bukan karena AI mengambil pekerjaan, melainkan karena kita tidak mau belajar beradaptasi dengan teknologi baru. Jadi, apakah AI akan menggantikan manusia? Jawabannya, AI kemungkinan akan menggantikan sebagian tugas, bukan sepenuhnya menggantikan manusia. Justru manusia yang mampu memanfaatkan AI dengan baik dan memiliki peluang besar untuk berkembang. Menurut kalian, AI adalah peluang besar atau justru ancaman? Tulis di kolom komentar. Pekerjaan apa saja sih yang diprediksi tetap aman dari AI? Banyak orang takut AI akan mengambil pekerjaan mereka. Tapi tahu kalau ada beberapa profesi yang justru diprediksi akan tetap dibutuhkan, meski teknologi AI semakin canggih. Yang pertama adalah tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, psikolog, dan fisioterapis. AI bisa menganalisis data, tetapi sentuhan manusia, empati, dan kemampuan mengambil keputusan dalam kondisi nyata masih sulit digantikan. Yang kedua adalah guru dan pendidik. Mengajar bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing, memotivasi, dan memahami karakter setiap murid. Selanjutnya adalah pekerjaan kreatif, seperti penulis, musisi, sutradara, desainer, dan konten kreator. AI memang bisa menghasilkan karya, tetapi ide-ide baru, emosi, dan sudut pandang yang unik tetap berasal dari manusia. Kemudian ada pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus atau langsung, seperti teknisi, tukang listrik, montir, tukang ledeng, hingga mekanik pesawat. Pekerjaan seperti ini membutuhkan ketelitian dan kemampuan menangani kondisi yang selalu berubah. Terakhir adalah pemimpin dan pengambil keputusan, seperti manajer, pengusaha, dan negosiator. AI dapat memberikan rekomendasi, tapi keputusan penting tetap membutuhkan pertimbangan manusia. Jadi, apakah pekerjaan-pekerjaan ini yang benar-benar aman? Belum tentu. Yang paling aman bukanlah profesinya, melainkan orang yang mau terus belajar dan mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu, bukan sebagai ketergantungan. Di masa depan, mereka yang bisa bekerja berdampingan dengan AI akan memiliki peluang lebih besar dibandingkan mereka yang menolak perkembangan teknologi. Menurut lo, pekerjaan apa yang paling sulit digantikan oleh si AI?
Ayo, tulis jawabannya di kolom komentar. Guys, robot humanoid sudah mulai bekerja di pabrik. Bener, bener. Banyak kok sekarang. Bayangkan, suatu hari ketika lo masuk pabrik, tapi yang sedang mengangkat barang, menyusun komponen, dan berjalan ke sana ke sini bukan manusia, melainkan robot yang bentuknya mirip manusia, punya dua kaki, punya dua tangan. Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah, tetapi ini sudah mulai jadi kenyataan, men. Banyak kok, lo bisa lihat, dan gue juga yakin lo pernah lihatnya, ya nggak? Robot-robot ini sudah mulai diuji di beberapa pabrik untuk mengangkat barang, memindahkan komponen, hingga membantu proses perakitan. Mereka bisa bekerja berjam-jam tanpa merasa lelah dan mampu melakukan tugas yang sama dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Namun, jangan buru-buru berpikir bahwa semua pekerja akan kehilangan pekerjaannya. Nggak gitulah. Robot humanoid masih memiliki banyak keterbatasan dan belum bisa berpikir sefleksibel manusia. Sulit menghadapi situasi yang benar-benar baru dan tetap membutuhkan manusia untuk mengawasi, memperbaiki, serta memprogram mereka. Yang kemungkinan terjadi di masa depan bukanlah manusia melawan robot, tetapi manusia yang mampu bekerja sama dengan robot. Orang yang memahami teknologi justru akan semakin dibutuhkan. Suatu hari nanti, ketika rekan kerja lo adalah robot humanoid, apakah lo akan merasa terbantu atau justru khawatir? Tulis di kolom komentar ya. Lalu mobil tanpa sopir, apakah sudah benar-benar aman? Bayangkan ketika lo naik mobil, tapi di balik situ nggak ada pengemudinya. Setirnya bergerak sendiri. Mobilnya belok-belok sendiri, ya kan? Bahkan berhenti sendiri saat lampu merah. Pertanyaannya, berani nggak lo naikinnya? Mobil tanpa sopir atau mobil otonom, kini bukan lagi sekedar konsep. Beberapa perusahaan teknologi dan otomotif sudah mengoperasikan layanan taksi tanpa sopir di wilayah tertentu. Mobil-mobil ini menggunakan kamera, radar, sensor, dan kecerdasan buatan untuk mengenali jalan, kendaraan lain, pejalan kaki, hingga rambu lalu lintas. Dalam banyak situasi, mobil ini mampu mengurangi kesalahan akibat manusia, seperti pengemudi yang sering bermain ponsel saat mengemudi, mengantuk, dan melanggar lalu lintas. Namun, apakah sudah benar-benar aman? Jawabannya belum sepenuhnya. Karena mobil otonom masih bisa mengalami kesulitan saat menghadapi cuaca ekstrim, kondisi jalan yang tidak biasa, atau situasi yang sangat kompleks. Karena itu, di banyak tempat, pengguna tetap diminta siap mengambil alih kendali jika diperlukan. Para ahli percaya bahwa teknologi ini akan terus berkembang dan menjadi semakin aman. Tetapi, untuk saat ini, mobil tanpa sopir ini masih berada dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana AI meniru suara manusia hanya dalam hitungan detik? Bagaimana kalau suatu hari lo dapat telepon dari orang tua lo yang meminta transfer uang dan suaranya terdengar sangat asli, tapi nyatanya itu adalah AI? Apakah itu akan terjadi? Mungkin saja. Karena saat ini teknologi AI sudah mampu meniru suara seseorang hanya dengan mendengarkan rekaman suara selama beberapa detik. AI akan mempelajari cara kita bicara, mulai dari intonasi, kecepatan, logat, hingga cara mengucapkan setiap katanya. Setelah itu, AI bisa menghasilkan suara yang terdengar sangat banget mirip dengan suara aslinya. Teknologi ini sebenarnya memiliki banyak manfaat, misalnya membantu orang yang kehilangan kemampuan berbicara, mengisi suara film dan video, membuat audiobook, hingga menerjemahkan bahasa dengan tetap mempertahankan karakter suara orang tersebut. Namun, di balik manfaatnya yang besar, ada juga resikonya yang sangat besar. Ya, betul. AI dapat disalahgunakan untuk melakukan panggilan palsu, penipuan, atau menyebarkan informasi yang tidak benar. Karena itulah, kita perlu lebih berhati-hati dan tidak langsung percaya hanya dengan mendengar suara orang yang mungkin kita kenal. Di masa depan, kemampuan AI meniru suara kemungkinan akan semakin sulit dibedakan dengan suara asli manusia. Kalau suatu hari lo terima telepon dari orang terdekat lo dan meminta tolong atau bantuan, sebaiknya lo hati-hati. Lo bisa gunakan video call untuk memastikan. Lo juga, ya, cara lain lah mungkin yang suatu hari nanti bisa lo gunakan untuk itu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah AI bisa membuat film sendiri? Film yang lo tonton ternyata tidak dibuat oleh sutradara, tidak dimainkan oleh aktor, tidak dimainkan aktor, bahkan tidak direkam dengan kamera. Semuanya dibuat oleh AI. Kira-kira apakah itu mungkin? Jawabannya ya, tapi belum sepenuhnya. Saat ini AI sudah mampu menulis naskah cerita, membuat ilustrasi, menghasilkan adegan video, menciptakan musik latar, bahkan meniru suara para karakter dalam hitungan menit.
AI bisa menghasilkan cuplikan film yang dulunya membutuhkan waktu beberapa minggu untuk menghasilkan itu. Tapi sekarang, untuk cuplikan film, AI bisa buat sedemikian cepat per detik. Gokil ya. Namun membuat film bukan hanya soal teknologi. Dibutuhkan kreativitas, emosi, dan kemampuan menyampaikan pesan yang menyentuh hati penontonnya. AI bisa membantu proses produksi menjadi lebih cepat, tetapi ide besar, penyutradaraan, hingga keputusan artistik masih banyak bergantung pada manusia. Banyak studio kini mulai menggunakan AI sebagai asisten kreatif, tapi bukan sebagai pengganti sutradara atau aktor ya. AI membantu membuat konsep, storyboard, efek visual, hingga proses editing. Sementara manusia tetap menjadi pengarah utama. Jadi, apakah suatu hari nanti AI bisa membuat film sepenuhnya sendiri? Mungkin saja bisa, tapi untuk saat ini, film terbaik masih lahir dari perpaduan antara kreativitas manusia dan kecanggihan teknologi. Lalu pertanyaan selanjutnya, teknologi yang bisa menerjemahkan bahasa secara langsung saat kita bicara. Bayangkan ya, kalau lo sedang liburan nih ke Jepang, lo nggak bisa bahasa Jepang, dan orang di depan lo juga nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi kalian harus tetap ngobrol lancar gitu. Seolah-olah menggunakan bahasa yang masing-masing sama. Kedengarannya seperti film yang aneh. Tapi nyatanya teknologi ini sudah mulai hadir loh. Saat ini perkembangan AI memungkinkan percakapan diterjemahkan langsung atau real time ketika seseorang berbicara dalam bahasa asing. AI akan mendengarkan, memahami maknanya, lalu menerjemahkan dan mengucapkannya dalam bahasa yang kita pilih. Semuanya hanya dalam hitungan detik. Teknologi ini digunakan di beberapa perangkat, seperti ponsel pintar hingga aplikasi video meeting. Manfaatnya sangat besar, mulai dari membantu wisatawan hingga mempermudah komunikasi dalam bisnis internasional, hingga mendukung proses belajar bahasa. Meski begitu, teknologi ini belum sempurna. AI terkadang masih kesulitan memahami logat yang sangat kental, bahasa daerah, ungkapan sehari-hari, atau kalimat yang memiliki makna ganda. Karena itu, hasil terjemahnya masih perlu dipahami dengan bijak. Namun para ahli percaya bahwa beberapa tahun ke depan, hambatan bahasa antar negara akan semakin kecil berkat perkembangan AI. Bukan tidak mungkin, suatu hari nanti kita bisa berbicara dengan siapapun di dunia tanpa harus mempelajari bahasa mereka terlebih dahulu. Kalau teknologi seperti ini sudah benar-benar sempurna, apa menurut lu masih perlu belajar bahasa asing? Atau cukup mengandalkan AI aja? Tulis di kolom komentar ya. AI yang kita gunakan sekarang sudah bisa menulis, sudah bisa menggambar, menjawab pertanyaan, bahkan membuat video. Tapi tahukah lo, semua itu masih dianggap belum benar-benar cerdas. Lalu seperti apa AI yang benar-benar memiliki kecerdasan setara dengan manusia? Teknologi itu disebut AGI. Apa itu AGI? Artificial General Intelligence. Berbeda dengan AI yang kita kenal sekarang, AGI dirancang untuk memiliki kemampuan berpikir yang lebih luas. Jika AI saat ini biasanya hanya ahli dalam tugas tertentu, seperti menerjemahkan bahasa, membuat gambar, atau mengenali wajah, maka AGI diharapkan mampu belajar, memahami, dan menyelesaikan berbagai macam masalah layaknya manusia. Bayangkan ya, seseorang yang hari ini menjadi programmer, besok belajar menjadi dokter, lalu minggu depan belajar mengenai hukum. Itu adalah gambaran sederhana tentang Agi. Ia tidak hanya menghafalkan informasi, tetapi juga mampu belajar, beradaptasi, dan menerapkan pengetahuan di berbagai bidang. Namun hingga saat ini, Agi masih belum benar-benar terwujud. Para ilmuwan dan perusahaan teknologi masih harus melakukan penelitian untuk mempercayainya. Bahkan, masih ada perdebatan mengenai kapan Agi akan hadir. Ada yang memperkirakan dalam beberapa tahun, ada juga yang menilai masih membutuhkan waktu lebih lama lagi. Jika suatu hari Agi berhasil diciptakan, dampaknya bisa sangat besar. Agi berpotensi untuk membantu menemukan obat untuk penyakit yang belum ada obatnya, mempercepat penemuan ilmiah hingga menyelesaikan masalah yang saat ini terlalu rumit bagi manusia. Namun, di sisi lain Agi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang keamanan, etika, dan bagaimana manusia mengendalikannya. Kalau menurut lo, apakah Agi akan menjadi penolong besar bagi manusia, atau justru menjadi tantangan besar di masa depan? Tulis di kolom komentar. Mengapa banyak tokoh teknologi mengingatkan tentang risiko AI? Orang-orang yang menciptakan AI
justru menjadi orang yang paling sering mengingatkan kita tentang bahayanya menggunakan AI. Kenapa bisa begitu? Banyak tokoh di dunia teknologi percaya bahwa AI akan membawa manfaat luar biasa bagi manusia. AI bisa membantu menemukan obat baru, mempercepat penelitian, meningkatkan pendidikan, hingga membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Namun, mereka juga melihat resikonya yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah menyebarkan informasi palsu. Saat ini, AI sudah mampu membuat foto, video, dan suara yang terlihat sangat mirip dengan suara aslinya manusia. Jika disalahgunakan, teknologi ini bisa digunakan untuk menipu orang, menyebarkan hoax, atau bahkan mempengaruhi opini publik. Risiko lainnya adalah perubahan dunia kerja. Banyak pekerjaan yang sifatnya rutin mulai bisa digantikan oleh AI. Karena itu, jutaan orang mungkin perlu mempelajari keterampilan baru agar tetap relevan di masa depan. Ada juga kekhawatiran tentang keamanan. Semakin canggih AI, semakin penting memastikan bahwa teknologi ini selalu berada dalam kendali manusia dan digunakan secara bertanggung jawab. Perlu juga diingat, para ahli bukan mengatakan bahwa AI adalah musuh. Mereka justru ingin perkembangan AI dilakukan dengan aturan, pengawasan, dan etika yang jelas agar manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Jadi, pertanyaannya bukan lagi haruskah kita mengembangkan AI? No, melainkan bagaimana kita mengembangkan AI dengan aman. Kalau menurut lo, AI lebih banyak manfaat atau malah justru lebih banyak risikonya? Tulis juga di kolom komentar ya. Lalu bagaimana kalau suatu hari penyakit yang selama ini sulit dideteksi justru bisa ditemukan oleh AI hanya dalam hitungan detik? Kedengarannya seperti anomali ya, tapi teknologi ini sudah mulai digunakan di dunia medis. Saat ini, AI mampu menganalisis ribuan data medis dalam waktu yang sangat singkat, mulai dari hasil ronsen, CT scan, MRI, hingga foto retina mata. Dari data tersebut, AI bisa menemukan pola-pola kecil yang terkadang sulit terlihat oleh mata manusia. Di beberapa kasus, AI bahkan mampu membantu dokter untuk mendeteksi tanda-tanda penyakit lebih awal, seperti kanker, gangguan jantung, atau penyakit mata, lebih cepat, sehingga pasien bisa mendapatkan penanganan sedini mungkin. Tapi, apakah itu AI lebih hebat daripada dokter? Belum tentu. AI bukan pengganti dokter, melainkan alat bantu yang sangat canggih. Hasil analisis AI tetap harus diperiksa dan dipastikan oleh tenaga medis. Dokter juga mempertimbangkan kondisi pasien secara menyeluruh, sesuatu yang belum bisa dilakukan oleh AI secara sempurna. Jadi, masa depan kesehatan kemungkinan bukanlah dokter yang melawan AI, melainkan dokter yang bekerja sama dengan AI. Dengan kombinasi keduanya, diagnosis menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan peluang pasien untuk sembuh pun semakin besar. Kalau suatu hari AI mengatakan lo sehat, tapi dokter mengatakan lo sakit, lo mau percaya yang mana? Bayangkan ketika lo baru pulang kerja. Bayangkan ketika lo baru pulang kerja. Begitu masuk pintu rumah, rumah lo otomatis terbuka. Lampu langsung nyala. AC otomatis menyesuaikan suhu favorit lo. Tirai terbuka sendiri, dan musik kesukaan lo mulai diputar. Semua itu terjadi tanpa lo nyentuh sesuatu, tanpa lo nyentuh tombol apapun. Mungkinkah itu terjadi? Teknologi ini dikenal sebagai smart home atau rumah pintar. Dengan bantuan AI dan perangkat yang saling terhubung melalui internet, berbagai peralatan di rumah bisa bekerja secara otomatis atau dikendalikan hanya dengan suara maupun melalui ponsel. Kapan ya gue punya rumah itu? Misalnya lampu. Lampu bisa mati sendiri saat tidak ada orang di ruangan. Kamera keamanan mengirim notifikasi jika mendeteksi ada orang asing. Hingga kulkas yang dapat memberitahu saat persediaan makanan mulai habis. Gokil. Bukan hanya soal kenyamanan, rumah pintar juga bisa membantu menghemat listrik. Karena perangkat hanya menyala ketika dibutuhkan. Bahkan, beberapa sistem mampu mempelajari kebiasaan penghuninya dan menyesuaikan pengaturan secara otomatis setiap hari. Namun, di balik semua kecanggihannya itu, ada tantangan yang perlu diperhatikan juga. Karena semua perangkat terhubung ke internet, ya kan? Keamanan data dan privacy menjadi hal yang sangat penting seharusnya. Tapi sistem yang tidak terlindungi dengan baik berisiko menjadi sasaran peretas atau hackers. Meski begitu, banyak ahli percaya bahwa rumah pintar akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di masa depan. Pertanyaannya tinggal satu. Kalau lo punya kesempatan memiliki rumah pintar ini, fitur apa yang paling lo mau coba? Tulis di jawaban komentar ya.
Bayangkan ada sebuah komputer yang mampu menyelesaikan perhitungan rumit dalam hitungan menit. Padahal komputer biasa mungkin membutuhkan waktu ribuan, bahkan jutaan tahun. Kedengarannya mustahil. Kedengarannya sangat mustahil, tapi inilah yang membuat dunia begitu tertarik dengan komputer kuantum. Komputer yang kita gunakan sehari-hari bekerja menggunakan bit yang hanya mengenal ada dua kondisi, yaitu angka 0 dan 1. Sedangkan komputer kuantum menggunakan qubit. Berkat prinsip fisika kuantum, qubit bisa berada dalam lebih dari satu keadaan pada saat yang sama. Sebenarnya, komputer kuantum dapat mengeksplorasi banyak kemungkinan solusi secara bersamaan, sehingga jauh lebih cepat untuk jenis perhitungan tertentu. Lalu apa manfaatnya? Komputer kuantum berpotensi membantu menemukan obat baru, merancang material yang lebih kuat dan ringan, dan memprediksi cuaca dengan lebih akurat sehingga mengoptimalkan jalur pengiriman barang. Oke, masuk. Agar lebih efisien. Namun jangan bayangkan komputer kuantum akan langsung menggantikan laptop atau ponselmu. Teknologi ini masih sangat mahal, rumit, dan membutuhkan kondisi khusus agar bisa bekerja dengan baik. Selain itu, komputer kuantum juga bisa lebih cepat untuk semua jenis pekerjaan. Keunggulannya hanya muncul pada saat masalah tertentu yang sangat kompleks. Karena itulah, banyak ilmuwan menyebut komputer kuantum sebagai salah satu teknologi paling mutakhir, paling revolusioner di abad ini. Bukan karena akan menggantikan komputer biasa, tetapi karena mampu karena mampu karena karena mampu memecahkan masalah yang selama ini dianggap hampir mustahil diselesaikan. Kalau suatu hari lo punya komputer kuantum dan bisa gunain untuk semua orang, menurut lo penemuan apa yang paling lo mau cari tahu? Tulis di kolom komentar ya. Kalau suatu hari komputer kuantum sudah bisa digunakan oleh semua orang, penemuan apa yang pingin lo mau lihat? Apakah lo mau cari tahu caranya gimana menjadi Superman, Ultraman, atau Iron Man? Tulis di kolom komentar ya. Bayangkan, friend, lo nggak perlu lagi menyentuh keyboard, mouse, atau layar. Cukup dengan berpikir, lalu komputer langsung menjalankan semua perintah lo. Kedengarannya seperti apa sih, mustahil men, tapi beneran terjadi. Dan sekarang udah banyak yang yang udah ada yang menggunakan itu. Teknologi ini dikenal dengan brain computer interface atau disebut juga dengan BCI. Cara kerjanya adalah membaca sinyal listrik yang dihasilkan oleh otak, lalu menerjemahkannya menjadi perintah yang bisa dipahami oleh komputer. Teknologi ini punya potensi luar biasa, terutama di dunia medis. Misalnya, membantu orang yang mengalami kelumpuhan untuk menggerakkan kursor di layar, atau nggak bisa ngetik, atau bahkan sekarang udah bisa mengendalikan kursi roda hanya dengan satu pikiran saja. Bahkan, beberapa perusahaan dan tim peneliti telah berhasil menunjukkan bahwa seseorang bisa mengendalikan lengan robot atau memainkan permainan sederhana hanya dengan aktivitas di otaknya. Keren sih. Namun teknologi ini masih dalam tahap pengembangan. Masih banyak tantangan yang harus diatasi, mulai dari tingkat akurasi, keamanan data otak, hingga biaya yang masih sangat mahal. Meski begitu, para ilmuwan tetap percaya bahwa di masa depan akan ada hubungan antara komputer dengan manusia yang semakin erat. Bukan lagi sekedar mengetik atau menyentuh, tetapi cukup dengan berpikir. Ting! Kalau teknologi ini sudah tersedia untuk umum, apa lo tertarik untuk menggunakannya? Atau malah lo justru khawatir kalau pikiran lo bisa dibaca sama komputer? Bayangkan seorang pelaku kejahatan berhasil melarikan diri tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Tidak ada saksi yang jelas, tidak ada petunjuk yang mencolok, tapi hanya dalam hitungan menit, AI berhasil menemukan petunjuk yang sebelumnya terlewat. Bagaimana bisa? Saat ini, AI membantu kepolisian di berbagai negara dalam menganalisis data yang jumlahnya sangat besar. Misalnya, AI bisa memeriksa ribuan rekaman kamera CCTV dalam waktu yang sangat singkat untuk mencari kendaraan, pakaian, atau ciri-ciri tertentu yang berkaitan dengan kasus tersebut. AI juga bisa membantu menganalisis pola kejahatan. Dari data yang terkumpul, AI dapat menemukan hubungan antar peristiwa yang mungkin sulit disadari oleh manusia, sehingga penyelidikan menjadi lebih cepat dan lebih terarah. Namun penting untuk dipahami bahwa AI bukanlah polisi. AI hanya memberikan analis dan rekomendasi berdasarkan data yang tersedia. Keputusan akhir tetap berada pada tangan penyidik dan harus didukung oleh bukti yang sah. Selain itu,
Menggunakan AI dalam penegakan hukum juga menimbulkan tantangan, seperti perlindungan privasi, keamanan data, dan resiko kesalahan jika sistem tidak dilatih dengan baik. Oleh karena itu, teknologi ini harus digunakan secara hati-hati dan tetap diawasi oleh manusia. Jadi, AI bukan pengganti polisi. AI adalah alat bantu yang dapat mempercepat penyidikan, sementara naluri, pengalaman, dan penilaian manusia tetap menjadi bagian terpenting dalam mengungkapkan sebuah kasus. Jadi, menurut lo, apakah penggunaan AI ini dalam penyidikan akan membantu dunia lebih aman atau justru menimbulkan masalah baru? Tulis juga di kolom komentar ya. Apakah AI bisa menggantikan guru yang lebih daripada manusia? Bayangkan, suatu hari nanti kalau lo belajar di kelas, guru lo bukan lagi manusia, melainkan AI dan mengajar 24 jam seharian. Menjawab semua pertanyaan lo dalam hitungan detik dan menyesuaikan cara mengajar sesuai kemampuan lo. Pertanyaannya, apakah AI bisa menjadi guru yang lebih baik daripada manusia? Saat ini, AI memang sudah mampu membantu proses belajar. AI bisa menjelaskan pelajaran dengan bahasa yang sederhana, membuat soal latihan, mengoreksi jawaban, bahkan mengetahui materi mana yang masih sulit dipahami oleh setiap siswa. Keunggulan AI adalah kemampuan memberikan pelajaran dengan lebih profesional. Setiap orang bisa belajar dengan kecepatan yang berbeda-beda, tanpa merasa malu untuk bertanya berulang kali. Namun, mengajar bukan hanya soal menyampaikan materi, tapi seorang guru juga menjadi pembimbing, motivator, dan teladan bagi muridnya. Guru mampu memahami emosi, membangun karakter, dan menanamkan nilai-nilai kehidupan. Dan memberikan inspirasi yang tidak bisa sepenuhnya dilakukan oleh AI. Karena itu, banyak ahli percaya bahwa masa depan pendidikan bukanlah AI yang menggantikan guru, melainkan AI membantu guru. Dengan AI menangani tugas-tugas administratif dan membantu menjelaskan materi. Guru bisa lebih fokus membimbing dan mengembangkan potensi setiap siswa. Jadi, AI mungkin bisa menjadi asisten belajar terbaik, tetapi peran seorang guru sebagai manusia masih sangat sulit tergantikan oleh AI. Kalau diberikan pilihan, lebih baik belajar dengan AI atau dengan guru. Jadi, kalau diberi pilihan, lebih suka belajar dengan AI yang bisa jawab apa saja atau dengan guru yang bisa memahami perasaanmu. Tulis di kolom komentar ya. Senjata berbasis AI, ancaman atau kemajuan? Bagaimana jika suatu hari sebuah senjata bisa memilih targetnya sendiri? Ah, senjata berbasis AI mengancam atau menjadi kemajuan. Bagaimana jika sebuah senjata bisa memilih targetnya sendiri? Wah, serem. Tanpa ada manusia yang menekan tombolnya, kedengarannya ini sangat-sangat membahayakan. Tapi, perdebatan seperti ini sedang menjadi perdebatan besar di dunia. Saat ini, kecerdasan buatan mulai digunakan dalam berbagai sistem pertahanan. AI dapat membantu menganalisis data dalam menghitung detik, mendeteksi ancaman lebih cepat, dan membantu manusia mengambil keputusan dengan lebih akurat dalam situasi yang sangat mendesak. Pendukung teknologi ini berpendapat bahwa AI dapat meningkatkan ketepatan sistem pertahanan dan mengurangi kesalahan manusia dalam kondisi yang penuh tekanan. Namun, banyak ilmuwan, pakar hukum, dan organisasi internasional mengingatkan bahwa adanya risiko besar. Mereka khawatir jika suatu saat sistem yang didukung oleh AI diberi terlalu banyak kewenangan tanpa pengawasan manusia, kesalahan teknis, penyalahgunaan, atau keputusan yang keliru bisa menimbulkan dampak yang sangat serius. Karena itulah, banyak negara masih memperdebatkan aturan dan batasan penggunaan AI dalam bidang pertahanan. Pertanyaan utamanya bukan hanya apa yang bisa dilakukan AI, tetapi sejauh mana manusia harus tetap memegang kendali. Teknologi pada dasarnya hanyalah alat, tapi dampaknya akan sangat bergantung pada bagaimana manusia menggunakannya dan bagaimana aturannya untuk mengawasinya. Kalau menurut lo, apakah AI di bidang pertahanan akan membuat dunia lebih aman atau justru menciptakan risiko yang baru? Tulis juga di kolom komentar ya. Profesi baru yang muncul karena perkembangan AI. Banyak orang takut AI akan menghilangkan pekerjaannya. Tetapi, tahu nggak sih lo, di saat yang sama, AI juga menciptakan profesi-profesi baru yang bahkan tidak pernah ada di beberapa tahun yang lalu. Salah satunya adalah AI prompt engineer. Tugasnya bukan membuat AI, melainkan menyusun perintah atau prompt yang tetap
agar AI menghasilkan jawaban, gambar, atau video yang sesuai dengan yang diinginkan. Salah satunya adalah AI prompt engineer. Tugasnya bukan membuat AI, melainkan menyusun perintah atau prompt yang tepat agar AI menghasilkan jawaban, gambar, atau video sesuai dengan yang diinginkan. Ada juga AI trainer, yaitu AI yang melatih AI agar bisa memahami bahasa, mengenali gambar, dan memberikan jawaban yang lebih akurat. Semakin baik data yang diberikan, semakin cerdas pula kemampuan AI-nya. Kemudian ada AI Ethics Specialist. Profesi ini bertugas memastikan AI digunakan secara adil, aman, tidak melanggar privasi, dan tidak menimbulkan diskriminasi. Selain itu, banyak perusahaan kini membutuhkan AI konsultan, yaitu orang yang membantu bisnis memilih dan menerapkan teknologi AI agar pekerjaan menjadi lebih efisien. Bahkan, profesi seperti konten kreator juga ikut berkembang. Kini banyak kreator yang memanfaatkan AI untuk membuat ide konten, menulis naskah, mengedit video, hingga membuat ilustrasi. Namun, kreativitas dan sentuhan manusia tetap menjadi pembeda utama. Jadi, AI bukan hanya mengubah dunia kerja, tetapi juga membuka peluang karir yang sebelumnya belum pernah terpikirkan oleh kita atau terbayangkan oleh kita sebelumnya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan takut dengan perubahan atau mau mulai belajar agar bisa mengambil peluang dari perubahan itu? Kalau diberi kesempatan, profesi baru di dunia AI yang mana yang mau lo coba? Tulis juga di kolom komentar ya. Teknologi masa depan yang mungkin hadir dalam 10 tahun ke depan. Coba lo bayangin, mobil nganterin lo ke kantor tanpa supir, dokter yang memeriksa lo dari jarak jauh dengan bantuan AI, dan lo bisa bicara dengan orang lain di negara lain tanpa perlu belajar bahasa mereka. Kedengarannya mungkin ya, tapi bisa jadi itulah kehidupan atau dunia kita 10 tahun ke depan. Karena perkembangan teknologi saat ini melaju sangat cepat. Bahkan hal yang dulu dianggap mustahil, ini mulai menjadi kenyataan. Di 10 tahun ke depan, kita mungkin akan melihat mobil otonom semakin banyak dan lumrah di jalan raya ya. Teknologi AI juga diperkirakan akan menjadi asisten pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih cerdas, membantu pekerjaan, mengatur keuangan, hingga memberikan saran kesehatan berdasarkan kondisi tubuh kita. Di dunia medis, AI diprediksi mampu membantu mendeteksi penyakit lebih cepat dan mempercepat penemuan obat-obatan barunya. Sementara di bidang pendidikan, proses belajar bisa menjadi jauh lebih personal karena AI mampu menyesuaikan materi dengan kemampuan setiap siswanya. Tapi rumah pintar juga semakin berkembang. Lampu, AC, pintu, kamera keamanan, bahkan peralatan dapur bisa saling terhubung dan bekerja secara otomatis sesuai kebiasaan penghuninya. Bahkan teknologi seperti kacamata pintar, robot humanoid, dan penerjemah bahasa secara real-time diperkirakan akan semakin mudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik semua kemajuan itu, ada satu tantangan besar, bukan soal apakah teknologinya akan datang, tetapi apakah kita siap beradaptasi dengannya. Karena dalam sejarah, orang yang mampu mengikuti perubahan biasanya akan menjadi pihak yang paling diuntungkan. Kalau lo bisa memilih satu teknologi yang ingin segera hadir dalam 10 tahun ke depan, apa pilihan lo? Tulis di kolom komentar. Pertanyaan terakhir gue kepada AI. Pertanyaan terakhir gue kepada AI. Seperti apa kehidupan manusia di tahun 2035 jika AI terus berkembang? Dan jawabannya, bikin merinding. Bayangkan, lo terbangun di pagi hari, tirai kamar terbuka otomatis, AI sudah menyiapkan jadwal lo, memilih pakaian sesuai cuaca, bahkan memesan sarapan sebelum lo sempat memintanya. Kedengarannya ini seperti lo tuh kayak, nggak tahu lah apalah. Bisa jadi itu adalah kehidupan kita di tahun 2035. Di masa depan, AI diperkirakan akan menjadi bagian hampir setiap aktivitas manusia. Saat berangkat kerja, ketika kantor lo ada di kantor bukan di rumah, mobil tanpa sopir akan nganterin lo ke tujuan dengan rute yang tercepat. AI akan menjadi asisten yang membantu membuat laporan, menjawab email, hingga mengatur jadwal. Di rumah sakit, AI mungkin mampu membantu dokter mendeteksi penyakit sejak tahap paling awal, sehingga pengobatan bisa dilakukan lebih cepat dan peluang kesembuhan menjadi lebih besar. Di sekolah, setiap siswa bisa memiliki guru AI yang memahami gaya belajar masing-masing, pelajaran menjadi lebih personal, sementara guru tetap berperan membimbing, menginspirasi, dan membentuk karakter. Bahkan,
Saat bepergian ke luar negeri, lo mungkin bisa berbicara dengan siapa saja tanpa harus menguasai bahasa mereka. Karena AI akan menerjemahkan percakapan secara real time. Namun, tapi, di balik semua kemudahan itu, ada tantangan besar. Beberapa pekerjaan akan berubah. Bahkan ada pekerjaan yang mungkin hilang karena itu. Kemampuan beradaptasi, belajar hal baru, dan bekerja bersama AI akan menjadi keterampilan yang sangat berharga. Jadi, masa depan bukan tentang AI menggantikan manusia, tetapi manusia yang mampu memanfaatkan AI akan memiliki keunggulan dibandingkan mereka yang tidak mau beradaptasi. Kalau menurut lo, kehidupan di 2035 akan lebih baik berkat AI atau justru membuat manusia terlalu bergantung pada teknologi? Kita open, kita diskusi, kita bahas sama-sama di kolom komentar ya.